Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang soleh-solehah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, masih dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dalam materi pelajaran yang kelima, yaitu keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Di pertemuan yang ketiga ini, submateri kita adalah kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, marilah sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, serta kita dimudahkan untuk memahaminya serta mengamalkannya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah setelah kalian melihat tayangan video ini, kalian selaku peserta didik mampu atau dapat, yang pertama, kalian dapat mengetahui kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menceritakan kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan benar. Baik anak-anak, kita mulai saja tentang submateri kita, yaitu keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama anak-anak sekalian, tentang biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah pada tahun 581 Masehi. Jadi usianya terpaut atau selisih 10 tahun dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW lahir pada tahun 571 Masehi. Kemudian beliau Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, ya. Bani Adi itu salah satu rumpun dari suku Quraisy yang juga terpandang. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail, dan kemudian ibu beliau bernama Hantamah binti Hashim. Anak-anak sekalian, selanjutnya tentang istri beliau, istri Umar bin Khattab. Istri beliau yaitu Ummi Kulthum binti Ali dan Atikah binti Zaid. Selanjutnya anak-anak dari Umar bin Khattab itu yang pertama Abdullah, yang kedua Hafsah, yang ketiga Asim, kemudian ada Zaid, Ubaidullah, Zainab, Abdurrahman, Ayat, Ruqayyah, dan Fatimah. Gelar yang disematkan kepada Umar bin Khattab antara lain yaitu yang pertama Al-Faruq, ya. Al-Faruq yang artinya orang yang bisa memisahkan ataupun membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian beliau juga bergelar Amir Al-Mu'minin atau Amirul Mu'minin, yang artinya pemimpin orang-orang yang beriman setelah beliau diangkat menjadi khalifah. Anak-anak, tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya, sebelum beliau masuk Islam, Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang termasuk orang yang paling memusuhi agama Islam, memusuhi dakwahnya Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai beliau pernah berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mengetahui bahwa adiknya Fatimah dan suaminya memeluk Islam, ia sangat murka, ia sangat marah. Ia segera menemui adiknya dan dengan penuh emosi sampai memukul Fatimah adiknya serta suaminya. Namun kemudian setelah itu ia melihat sebuah lembaran yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Saat itu dibaca oleh adiknya. Ketika ia mengambil lembaran tersebut dan kemudian membacanya,
perasaannya berubah menjadi tenang dan damai. Kemudian timbul keinginan untuk menemui Rasulullah SAW, dan pada akhirnya beliau kemudian menemui Rasulullah SAW dan mengikrarkan dirinya bersyahadat dan masuk Islam. Selanjutnya anak-anak sekalian, kisah tentang Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Beliau diangkat menjadi khalifah setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Melalui musyawarah maka terpilihlah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjadi khalifah yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai dengan tahun 23 Hijriah atau tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Jadi beliau menjadi khalifah selama 10 tahun. Selama masa jabatannya, Khalifah Umar bin Khattab amat disegani dan ditakuti oleh negara-negara lain. Beliau menjalankan pemerintahan Islam dengan adil dan bijaksana. Anak-anak, selanjutnya keteladanan kepemimpinan Umar bin Khattab. Anak-anak, Umar bin Khattab adalah seorang yang pemberani. Sifat berani ini sudah sejak dari dulu sebelum dia masuk Islam. Bahkan sifat pemberaninya ini menjadikan orang-orang yang memusuhi Islam takut setelah Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Kemudian beliau adalah orang yang jujur, orang yang adil, orang yang tegas dan bijaksana, serta bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau seorang pemimpin yang sederhana dan suka bermusyawarah. Beliau juga seorang pemimpin yang tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Ya, dikisahkan ketika putranya datang untuk keperluan pribadinya, pada suatu malam beliau mematikan lampu ruangan. Anak-anak sekalian, kisah keteladanan Umar bin Khattab selama menjadi pemimpin itu sangat bagus sekali. Dia memperhatikan rakyatnya ketika malam, dia berkeliling untuk memantau kehidupan rakyatnya. Pernah suatu saat beliau menjumpai satu rumah yang sedang mengepul asap dapurnya, dan dijumpainya bahwa ternyata dalam rumah itu ada seorang ibu yang merebus air yang di dalamnya ada batunya. Ternyata ibu ini sedang merebus batu untuk mengelabui ataupun membohongi anak-anaknya, karena sebelum itu anak-anaknya merengek kelaparan, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Kemudian ibu itu merebus batu dengan tujuan untuk mengelabui anak-anaknya sampai anaknya tertidur. Didatanginya ibu itu oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah mendengar cerita dari ibu tadi, Umar bin Khattab menangis. Kemudian beliau mengambil satu karung gandum dari gudang penyimpanan makanan, kemudian dia menggotongnya sendiri dan diserahkan kepada ibu itu. Luar biasa contoh teladan yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan masih banyak lagi anak-anak tentang keteladanan kepemimpinan beliau, tentang perhatian beliau terhadap rakyatnya. Beliau menjalankan pemerintahan dengan adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab anak-anak sekalian. Selanjutnya anak-anak sekalian tentang jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu selama pemerintahannya beliau melakukan ekspansi atau perluasan wilayah Islam secara besar-besaran, sehingga periodenya dikenal dengan nama Futuhat al-Islamiyah atau perluasan Islam. Kemudian beliau membagi wilayah menjadi beberapa provinsi. Kemudian beliau membentuk badan-badan pemerintahan dan membuat risalah al-qadha, yaitu prinsip-prinsip peradilan.
Kemudian dia juga menentukan kalender Hijriah sebagai penanggalan umat Islam yang dihitung dari saat peristiwa hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah. Demikian anak-anak sekalian tentang jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya tentang akhir hayat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anak-anak, Khalifah Umar bin Khattab wafat pada tanggal 25 Dzulhijjah 23 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 November tahun 644 Masehi. Beliau meninggal saat beliau sedang mengimami sholat subuh. Beliau dibunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak Persia yang masuk Islam saat penaklukan Persia. Kemudian dia, Abu Lu'lu'ah, mempunyai dendam pribadi dengan Umar bin Khattab. Beliau meninggal pada usia 63 tahun, sama seperti Nabi Muhammad SAW, juga sama seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jasad beliau kemudian dimakamkan di samping kiri makam Rasulullah SAW. Demikian anak-anak sekalian tentang keteladanan kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam dapat meneladani sifat-sifat beliau yang mulia, seperti pemberani, kemudian adil, tegas, kemudian juga dermawan. Kita harus meneladani sifat-sifat beliau yang mulia. Selanjutnya anak-anak sekalian, sebagai bahan evaluasi, maka silahkan jawablah soal-soal pada link yang terdapat dalam deskripsi video ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah usai. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.